Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Teman-teman sudah pada tahu nggak ini? Akhirnya, aktor di balik penangguhan penahanan si Dewa Panji dan Dr. Mangkrak terbongkar. Ada netizen yang menyebut bahwa sebetulnya yang membongkar adalah si Hotman katanya. Tetapi ada juga yang menyebut bahwa si Buhir nongol sendiri ya karena kena jebakan Batman. Ya, siapapun itu yang menjadi yang menjamin si Dewa Panji dan Dr. Mangkrak ya terkait penangguhan penahanannya. Ya, dia adalah orang yang patut diwaspadai. Baik itu perorangan maupun ormas harus ditandai semua wajahnya dan nama-namanya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blogger Macinang. Guys, berita terbaru terneo mungkin kalian sudah tahu ya guys ya. Apa belum? Oh, kalau belum saya beritahu. Masalah apa? Ya, masalah yang dimana Roy Suryo ternyata ya guys ya, dan juga Tifa tanggal 23 Juni kemarin itu berkasnya sudah dilimpahkan full dan sudah mendapatkan nomor urut. Jadi dalam mana sidang. Cuman yang menjadi pertanyaan sangat gede buat guys ya, besar ini. Apa itu? Ya, kita mendengar sendiri dari kejaksaan yang dimana Roy Suryo tidak ditahan alias ditangguhkan, itu katanya ada yang menjamin. Katanya juga itu istrinya dan juga anak si dokter Tifa ya guys ya. Jere tapi ya guys ya. Cuman yang membuat saya ganjal ini ya guys ya, ada poin 3 yang dimana terdakwa, Roy Suryo kan sudah jadi terdakwa ya guys ya, tidak boleh mengulangi perbuatan yang dipersangkakan. Berarti masalah ijazah. Tapi fakta dan kenyataannya apa guys? Siki ndeleng dewek bok bisa left man. Ini yang membuat pertanyaan kembali ya guys ya. Apakah benar Roy Suryo dan juga Tifa itu ada yang backingi, dan benarkah itu dari sosok orang-orang presiden? Ini pertanyaan yang sangat besar ya guys ya. Namanya juga spekulasi ya guys ya. Pertanyaan bertanya itu wajar. Karena apa? Secara akal sehat ya guys ya, P21 tidak mungkin yang namanya Polda dan juga Kejaksaan itu belum ngobrol-ngobrol. Itu jelas ngobrol. Tapi kenapa bisa tidak ditahan? Itu pertanyaannya ya guys ya. Terus lagi, ini yang membuat saya apa iya Pak Prabowo. Karena apa? Ya ada Hotman Paris ya guys ya, yang terang-terangan bilang katanya apa? Ucapan dia dilihat oleh Pak Prabowo dan juga kata Pak Prabowo ucapannya keren. Nah, ini dan perlu dijawab langsung oleh Pak Prabowo. Soalnya apa? Guys ngomong Hotman. Tapi ya guys ya, kalau iya ini berita benar, ya kita sih sebagai rakyat Indonesia cukup tahu saja ya guys ya. Walaupun dalam hati kecil saya kayaknya Pak Prabowo tidak mungkin seperti itu ya guys ya. Tapi kan dengan banyaknya isu ya guys ya yang seperti ini, yang membuat gonjang ganjing, ini kita ya jadi
nyong arep ngomong ora langkah buktine, nyong arep ngomong iya akeh sing ngomong. Jadi kita ikuti alurnya saja ya guys. Ya biasa guys, kayak air mengalir sampai jauh. Tapi yang sudah dipastikan ya guys ya, Pak Jokowi siap untuk ke pengadilan. Walaupun yang orang ikhlas, orang rela nanti jika Pak Jokowi ke sana. Tapi Pak Jokowi sudah komitmen itu. Oke, tanpa panjang lebar, yuk kita simak dulu videonya. Anda tahu nggak apa kemungkinan yang terjadi? Pada hari kepolisian menjemput Roy Suryo, saya langsung bikin video yang sangat viral, ya, yang isinya, halo Bapak Kapolri dan Bapak Jaksa Agung, nggak usahlah ditahan demi kepentingan nasional dan politik yang sedang lagi goncang dan semeraut ekonomi. Itu akan menambah pertentangan. Mohon arif kebijaksanaan. Proses hukum berjalan terus, silahkan. Tapi nggak usahlah ditahan. Itu waktu itu di WA saya yang dan sangat viral. Bahkan ada orang yang dekat dengan Solo meminta saya untuk menghapus video tersebut. Tapi seperti biasa video tersebut saya selalu kirim ke ring 1 istana. Karena presiden itu adalah mantan. Iya, menarik ini teman-teman ya. Terutama caption di badan videonya di bagian atas bikin geger. Akhirnya Prabowo merespon lewat Hotman Paris, orang yang menjamin Dewa Panji muncul tanda tanya. Ya. Ya, saya tidak tahu nih. Bung Hotman ini benar-benar merespon itu karena disuruh Prabowo ataukah tidak, saya tidak paham. Tetapi saya tidak yakin dan langsung sajalah saya putuskan, saya tidak percaya bahwa Hotman Paris ini merespon karena disuruh oleh Prabowo, ya. Dan yang menjamin si Dewa Panji muncul, ya, ini menjadi menarik karena barusan kita mendengar ternyata yang menjamin adalah istrinya si Dewa Panji dan juga anaknya si Dokter Mangkrak. Benarkah demikian? Kalau menurut saya sih, ya itu nggak cukup kuat lah untuk mengajukan penangguhan penahanan ya sebagai jaminan. Saya yakin ada bohir, memang ada aktor intelektual yang menjamin mereka berdua ini penahanannya ditangguhkan. Karena kalau orang biasa saya yakin lah tidak akan digubris oleh pihak kejaksaan. Ya. Siapakah itu? Ya, coba teman-teman tulis di kolom komentar. Lanjut. Guys, ada berita baru nih. Dan inilah berita barunya. Tara, Mak Jreng. Sebentar. Itu siapa itu yang dikatakan bohir itu? Itu orang yang suka kowar-kowar Dian itu loh. Di acaranya si host bengek itu loh. Sejak zaman sekitar 10 tahun lalu ya, yang masih tayang di salah satu televisi swasta nasional. Ini orang setiap hari hadir ini, ya. Dan menurut saya ini bukan bohir, ini juga peluncur ini. Ini juga pion ini. Ya mungkin saja pion yang menghubungkan antara ujung tombak dengan si bohir. Tetapi saya tidak percaya yang barusan kita saksikan ini adalah bohir ya. Nggak cukup lah, nggak punya duit dia untuk bayar semuanya. Lanjut. Halo Bapak Jokowi, tolong tertibkan pengacara-pengacara yang bukan kuasa hukum, yang terlalu banyak ngomong memprotes tidak ditahannya Roy Suryo. Bapak tahu justru dengan tidak ditahannya Roy Suryo, nama Bapak Jokowi malah lebih bagus dan meningkat karena tidak dianggap jolim ya. Jadi tidak ditahannya Roy Suryo menunjukkan bahwa Bapak itu memang tidak ambisi untuk menahan orang itu, tapi hanya ambisi mengenai pembuktian kasus sebenarnya. Jadi sekali lagi, pengacara-pengacara yang bukan kuasa hukum tapi teriak-teriak sehingga teriakannya malah tidak menguntungkan Bapak Jokowi. Apalagi itu pengacara yang botak, ya. Apalagi pengacara yang botak itu loh, yang sudah divonis 18 bulan penjara. Bagaimana mungkin dia bisa menyelamatkan, membantu
mantan presiden yang sudah 10 tahun presiden, sedangkan dirinya sendiri dia tidak bisa tolong. Lihat reputasinya belakangan, coba. Ya, bahkan basnya pun masih dibekukan oleh pengadilan tinggi, tidak bisa praktek. Tapi dia terbang ke Solo entah ngapain, ya. Ribuan pengacara top dan populer bisa Bapak tunjuk sebagai kuasa hukum. Tapi, aduh, sekali lagi, dengan tidak ditahannya Roy Suryo malah menguntungkan nama baik Bapak Jokowi. Sebagaimana saya posting di video saya pada hari Jumat minggu lalu. Dengan suasana nasional, suasana kita, politik dan ekonomi, rakyat banyak miskin begini, ini adalah awal yang baik. Tidak ditahan walaupun Bapak itu mantan presiden dan jaksa agung adalah Bapak yang tunjuk, tapi tidak ditahan. Itu menunjukkan sisi positif bagi Bapak. Sekali lagi pengacara-pengacara yang teriak-teriak, yang nggak tahu dari mana statusnya, reputasinya pun banyak pengacara pinggiran. Stop, bilang, stop. Cukup kuasa hukumnya yang sah, yaitu Jakob CS yang berhak bicara. Ya, sekali lagi, good, tidak ditahan itu, Roy Suryo malah menguntungkan Bapak, dianggap tidak jolim. Bagus untuk perjuangan Bapak. Sebentar. Tujuan Anda ngomong kayak gitu tuh sebetulnya apa ya? Tanpa mengurangi sedikit pun hormat saya kepada Anda sebagai seorang pengacara kondang dan saya yakin Anda memahami hukum. Tetapi sepertinya hukum yang Anda pahami itu ya fokus pada bidang hukum yang Anda tekuni saja ya. Misalnya ahli hukum tata negara, dia kemungkinan besar kurang begitu menguasai hukum pidana, ya kan, hukum adat, hukum agama, hukum yang lain, begitupun sebaliknya. Dari pernyataan Anda kelihatan menurut saya ada sebuah tendensi ya sepertinya. Ya, kenapa Anda ikut berkomentar walaupun Anda ya sepertinya tetap menghargai Pak Jokowi, tetapi saya kok ada kecurigaan. Sepertinya Anda bacot macam kayak gini karena mungkin Anda ngerasa kok Pak Jokowi nggak menunjuk saya sebagai lawyer. Nah, ini sih dugaan saya ya, karena biasalah ya, apa namanya itu, sentimen profesi itu ada gitu loh. Ya, sesama pengacara itu pasti ada saling kecemburuan, itu ada. Nah, menurut teman-teman bagaimana? Karena saya ngelihatnya justru ke arah sana ya. Bukan pada apa namanya saran yang disampaikan. Menurut saya saran yang disampaikan itu ya hanya kamuflase saja dari perasaan dari dalam hati. Ini menurut saya loh ya. Lanjut. Nikita Mirzani memohon penangguhan penahanan sebegitu sulitnya ya, bahkan tidak dikabulkan. Tapi Roy Suryo CS sebegitu mudahnya ya, baru saja dilimpahkan justru penahanannya ditangguhkan ya, alias tahanan rumah atau wajib lapor ya. Itulah dinamika dan realita yang ada. Apa yang saya katakan tadi sudah saya sampaikan pada konten sebelumnya. Nikita Mirzani itu meminta penangguhan penahanan itu nggak dikasih. Dan saya yakin Nikita Mirzani juga pasti mengeluarkan uang ya, dalam tanda kutip ya, untuk pelicin atau apa begitu. Walaupun saya tidak menuduh tetapi menduga. Tapi faktanya Nikita Mirzani tidak dikabulkan permohonan penangguhan penahanannya. Tapi si Dewa Panji dengan si Dr. Mangkrak ini dikabulkan. Berarti apa? Seperti yang disampaikan oleh pihak kepolisian. Ada bohir di belakang mereka berdua ini ya. Dan bohir ini harus diungkap dalam persidangan ya. Tandai namanya, tandai wajahnya, ikat tangan dan kakinya, cukur kumisnya. Lanjut. Mengerikan sekali kondisi Roy Suryo setelah
keluar dari sel, lepas dari sel, sangat-sangat menyedihkan. Ya, ini saya sangat menyesal ya, polisi melepaskan dia ini ya. Dia mendapatkan penangguhan penahanan. Sangat-sangat menyedihkan kondisi Roy Suryo saat ini. Seperti apa teman-teman? Mari kita menyaksikan Roy Suryo yang nampak seperti bukan dirinya sendiri. Para termol ini, wah ini bergembira ria. Wah ini para termol potong tumpeng katanya. Wah mulai dari ada termol yang akulah yang sempat berjanji akan buka baju di depan kantor aparat. Kamu janji buka baju deh palsu. Akulah apokat. Pakai kartu apokat yang kemudian ketahuan palsu kartu apokatnya karena dia tidak memiliki pendidikan. Nah, sementara dia kasihan dia nggak boleh tampil di layar TV. Inilah mawar, sang apokat mawar yang pernah pakai rambut palsu di rakyat bersuara, wayang bersuara. Sementara yang lain ada yang lagi minta-minta. Lihatlah di kanal Ceboker Nusantara. Sementara ini lagi panik. Ini namanya licu. Aku panik. Aku lagi dituntut. Aku membuat laporan palsu ternyata. Sementara ini adalah ketua Ceboker Nusantara. Yang kalau kemudian mulai podcast, dia selalu mengatakan, ya. Nah ini. Sama tahu kan? Siapa yang kalau podcast, ya. Gitu. Nah ini. Toib, yang nggak pernah pulang ini Toib. Ini Mak Lampir. Boleh dong. Ini Mak Lampir nih. Boleh dong. Itu. Iya dia bisanya cuman boleh dong. Gitu. Daripada itu lawyer yang sukanya apalan. Lah kamu tuh nggak apal. Kamu katanya palsu juga ijazahnya. Ya dari universitas yang katanya kaldun itu, palsu ngumpul jadi satu, termasuk aku, hidup lagi, Mon, kamu hidup lagi Mon, Sengkumon, Sengkumon hidup lagi, aku lagi barusan launching buku, 700 halaman lebih, buku palsu. Ya, memang mengerikan ya, bukan mengerikan sebetulnya ya, menggelikan, menjijikkan ya. Kalau mengerikan itu nggak seperti ini sebetulnya. Karena ini justru memunculkan rasa jijik ya, rasa benci yang cukup mendalam lah, yang terbentuk dalam pikiran dan hati masyarakat kepada yang bersangkutan. Termasuk juga akhirnya kebencian kepada aparat penegak hukum ya. Dalam hal ini ya yang mungkin yang memang sudah yang berkong kali kong lah dengan si Bohir. Tapi ya kita tetap harus gimana lagi ya, karena memang faktanya seperti itu. Walaupun kita bisa menilai inilah wajah hukum di Indonesia, presiden buruk terhadap penegakan hukum di Indonesia, tetapi kita jangan sampai patah arang. Ya pokoknya gimana caranya ini orang disidangkan dan nanti divonis harus lama lah. Jangan nggak lama. Kalau nggak lama, nanti lama-lama justru pendukung Pak Jokowi itu akan berkurang. Karena Pak jengkel juga ya. Misalnya nanti nih Pak Jokowi, udah jangan ditahan lama-lama ya, 2 bulan aja. Waduh, saya sebagai ternak Mulyono sakit hati bener tuh. Lanjut. Jadi kalian sadar nggak kenapa, ya ini kalian sadar nggak kenapa penangguhan penahanan Roy Tifai itu sebenarnya menguntungkan Pak Jokowi? Menguntungkan dari mana? Dari tuduhan intervensi hukum, ya. Dari tuduhan masalah yang ditujukan intinya, selama ini itu Jokowi itu memainkan hukum ya, seperti itu. Intinya seperti itu. Jadi untuk mementahkan logika berpikir seperti itu, itu yang sebenarnya kenapa ya penangguhan penahanan Roy Suryo itu menguntungkan Jokowi. Ya, sebenarnya itu karena nanti gini, gitu. Bayangkan sebelum-sebelumnya kan mereka berpikir sampai detik mereka ditangkap ya kepolisian, itu kan mereka berpikir bahwa Jokowi itu mengintervensi, Jokowi itu memerintahkan Polri, kejaksaan
Ya ini ini seperti itu untuk menangkap Roy Suryo ya, ya itu kan narasi-narasi yang dibangun selama ini kan seperti itu, tidak percaya Polri, tidak percaya hakim, tidak percaya kejaksaan, tidak percaya lembaga-lembaga negara yang ada. Itu kan narasinya yang sebelumnya seperti itu. Tapi ketika kejadian kemarin itu, jadi ditangkap, kemudian mereka keluar-keluar, oh seperti PKI, kemudian dikeluarkan setelah muji-muji ya. Jokowi selesai. Kondisi itu adalah strategi yang bisa menyelesaikan bahwa Jokowi itu tidak mengintervensi, tidak memerintah, tidak menguasai lembaga-lembaga hukum yang ada di Indonesia. Itu jawaban yang sangat sangat jitu atau strategi yang menurut saya itu sangat jitu, karena Roy Suryo lepas ya atas penahanan ya, kemudian ditangguhkan penahanannya, itu Jokowi sudah menang satu langkah. Ya setelah ini ya tinggal melangkah ke persidangan dengan tanpa beban. Selesai nanti, selesai pokoknya gitu. Toh percaya sama saya, itu yang kejadian nanti. Karena akan sangat mudah nanti sidangnya, itu akan sangat mudah, bukan sidang yang sangat sulit atau gimana untuk pembuktian aja. Itu akan sangat mudah sidangnya nanti itu, percaya sama saya. Ya, coba nanti. Katanya kan tanggal 2 Juli atau tanggal berapa itu. Nah, itu akan sangat mudah toh. Wes toh, percaya ambil aku, wes. Ya. Iya, memang betul ya. Ini sebetulnya secara agregat gitu ya. Justru Pak Jokowi semakin menang. Tetapi sebetulnya secara psikologi di mata masyarakat, ya, itu nanti justru akan muncul gitu loh. Ternak Mulyono itu sebagian besar itu justru akan kecewa kepada Pak Jokowi. Walaupun kita tahu bareng-bareng ini semua bukan karena Pak Jokowi, ya. Ya, maksudnya ditangguhkan penahanannya itu bukan karena Pak Jokowi, tetapi ketika Pak Jokowi itu nanti justru memberikan pengampunan ibaratnya, setelah divonis kemudian diberi udah hukumannya disaringan-ringannya misalnya itu, walaupun sebetulnya yang menghukum itu, yang menentukan adalah hakim. Tapi kalau misalnya yang merasa dirugikan itu memberikan atensi kepada hakim agar menghukum para tersangka ini seringan-ringannya, nah, saya khawatir justru para ternak Mulyono itu nanti akan balik kanan karena kecewa, ya. Kecewa Pak Jokowi sudah diperlakukan seperti itu, tetapi Pak Jokowi justru seperti itu. Memang terlihat mulia, tetapi kita nggak bisa menafikan kekecewaan para ternak Mulyono. Ya, nanti kita lihat aja lah ke depan. Bagaimana, kan begitu. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.